Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di samping saya ini sudah ada satu box power tool terbaru dari merek DCA ya rekan-rekan ya. Ini adalah sebuah cordless brushless circular saw. Ini juga termasuk yang saya tunggu-tunggu rekan-rekan ya. Ini terbaru dan baru saja launching. Saya sudah tidak sabar untuk mencobanya rekan-rekan ya. Langsung saja kita akan unboxing, kita akan coba dan nanti kita akan review setelah menggunakan gergaji circular saw terbaru model cordless dari DCA. Langsung saja. Oke rekan-rekan, ini adalah kemasan dari power tool yang akan kita review kali ini. Mereknya adalah DCA dengan model ADMY 165 cordless brushless circular saw. Spesifikasinya, baterainya menggunakan 20 volt 4 ampere sebanyak 2, kemudian kecepatan maksimumnya ada di 5000 rpm, maksimum pemotongannya adalah 0 derajat 59 mm, 45 derajat yaitu 43 mm, dan 50 derajat sebanyak 39 mm. Kita akan langsung buka untuk kemasannya. Kita akan cek unit dan aksesorisnya. Terlebih dahulu kita keluarkan semuanya dari kotaknya. Oke rekan-rekan, seperti ini untuk kelengkapan dan aksesorisnya. Kita akan cek satu persatu. Yang pertama adalah buku-buku dan kartu garansi. Garansi dari DCA adalah 6 bulan pertama itu gratis suku cadang dan servis, kemudian potongan 30% untuk dapat digunakan berkali-kali. Kemudian ini ada buku manual instruksi, ada 3. Yang pertama untuk charger, yang kedua untuk unit dalam bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini adalah parallel guide nanti untuk pemotongan lurus dan sejajar. Kemudian selanjutnya ini adalah blade ya rekan-rekan ya, cutting blade. Ini ukurannya 6,5 inch 24T TCT saw blade. Kita akan cek ya rekan-rekan ya, bentuknya seperti ini. Ini tajam khusus untuk kayu. Untuk mata blade-nya seperti ini ya rekan-rekan, ini modelnya thin curve atau agak tipis ya untuk lebarnya. Kemudian untuk baterai ini ada 2. Boot quality-nya dari plastik ya rekan-rekan ya, tapi oke ini untuk plastiknya. Di sini tertulis lithium ion 20 volt 4 ampere. Pin tegangannya ada 4. Kemudian di bagian depan yang warna merah ini untuk pengunci saat kita pemasangan. Selanjutnya yang paling saya suka adalah di sini ada indikator level baterainya. Jadi kita bisa cek berapa isi dari baterainya. Di bagian belakang ada tulisan 20 volt 4 ampere atau 80 watt hours. Sekarang untuk chargernya. Oke, untuk chargernya ini modelnya desktop charger, colokannya pipih, bodinya dari plastik, lumayan oke. Ada pin 3 untuk tegangan, kemudian ini untuk indikatornya ada 2. Di bagian belakang tertulis output 20 volt 2 ampere. Ini besar ya rekan-rekan ya untuk kelas charger desktop. Oke rekan-rekan, demikian tadi untuk penjelasan satu persatu. Sekarang kita akan cek untuk unitnya. Seperti ini untuk bentuk dari unitnya kali ini. Desainnya itu baru ya rekan-rekan ya, karena memang ini produk baru dan baru launching dari DCA. Seperti ini warnanya hijau Tosca khas DCA. Kemudian untuk boot quality-nya dari bahan plastik untuk body-bodinya ini, tapi untuk bagian handle sudah dilengkapi dengan soft grip ataupun karet sehingga saat kita pegang tidak licin. Di bagian depan ada pegangan dan di bagian tengah juga ada, jadi ini bisa kita gunakan 2 tangan. Di bagian samping ada tempat menyimpan untuk kunci L. Kemudian untuk switchnya ini agak unik. Untuk switchnya harus kita pencet untuk locknya yang ada di atas, baru kita bisa nyalakan untuk mesinnya. Locknya ini bisa dipencet dari kiri ataupun dari kanan, jadi multifungsi. Seperti ini rekan-rekan ya, jadi kita harus pencet dulu untuk pengamannya karena ini adalah sistem cordless. Kemudian di bagian samping ada spesifikasi dan juga nomor seri dari mesinnya, jadi lengkap. Untuk di bagian samping ini ada tulisan DCA, ada lubang sirkulasi dan motornya sudah menggunakan sistem brushless. Kemudian ini untuk bagian samping kanan untuk
penutupnya seperti ini, bahannya aluminium yang dicat ya rekan-rekan, dan ini tebal. Kemudian cover blade movingnya di bagian bawah ini juga tebal, bahannya juga aluminium. Di bagian atas ada pengungkitnya seperti ini sehingga dapat kita gerakkan untuk membukanya, jadi praktis. Kemudian di bagian stoppernya ini dari bahan karet sehingga lebih aman. Di bagian atasnya ini ada lubang keluar dari debu atau sisa potongan. Yang paling saya suka dari gergaji ini adalah base plate-nya, itu keren banget rekan-rekan ya, karena menggunakan aluminium yang tebal, bukan menggunakan plat besi yang ditekuk. Tebalnya adalah 7,45 mm. Untuk lebarnya adalah 13 cm dan untuk panjangnya total hampir 30 cm. Oke rekan-rekan, di bagian depan base plate-nya ini agak tirus ya, sehingga tidak mentok saat kayunya tidak rata. Selanjutnya ini ada indikator untuk kita pemotongan 0 derajat ataupun 45 derajat. Kemudian ini di bagian depannya kita bisa pasang parallel gate. Parallel gate ini tinggal kita masukkan saja seperti ini, kita bisa pasang dari kiri ataupun dari kanan. Kemudian di bagian sampingnya di sini untuk mengatur kemiringan dari sudut potongnya, dan istimewanya sudut potongnya bisa sampai 50 derajat, tidak hanya 45 derajat. Seperti ini rekan-rekan, kita bisa atur sesuai dengan kerja kita. Setelah itu kita bisa kencangkan kembali. Untuk bagian samping kiri di sini ada pengunci, ini gunanya untuk mengatur tingkat kedalaman pemotongan. Di sini ada penunjuknya 0 sampai 55 mm ya, maaf. Oke, kemudian ini bisa kita kunci dan naik turunnya itu mulus banget, tidak seret. Untuk baterainya kita bisa lepas dengan memencet pengunci warna merahnya. Untuk pinnya di bagian bodi ada 3 pin. Untuk pemasangannya tinggal standar saja, tinggal kita masukkan seperti ini dan bisa langsung kita gunakan. Tapi sebelumnya kita akan pasang dulu untuk blade-nya ya rekan-rekan ya, mata gergajinya. Jangan lupa untuk spindle lock-nya ada di bagian tengah. Ini ditutup plastik sehingga tidak sakit saat kita pencet ya. Oke, selanjutnya kita akan lepas dulu untuk baut di bagian tengahnya ini. Kemudian kita lepas untuk nutnya, kita akan pasang. Jangan lupa kita ikuti arah putaran dari blade-nya, kita sesuaikan dengan yang ada di bagian mesin. Kemudian tinggal kita masukkan, kita paskan seperti ini dan tinggal kita kunci kembali menggunakan nut dan juga menggunakan bautnya dan kita kencangkan. Oke rekan-rekan, selanjutnya seperti ini. Kita akan ukur 0 derajatnya pas ya, siku. Kemudian saat kita miringkan 45 derajat seperti ini, kita akan ukur dari blade-nya juga 45 derajat juga, jadi presisi ya untuk sudut kemiringannya. Kemudian kita akan ukur tingkat sejajar dari blade terhadap base plate-nya ya. Untuk bagian belakang ini terukur adalah 39,46 mm. Kita akan ukur bagian depan yaitu 39,76 mm. Masih oke ya, selisihnya 0,3 mm. Oke, selanjutnya rekan-rekan kita akan coba suaranya seperti ini ya. Menurut saya sih tidak terlalu keras dan tidak berisik. Dan yang saya suka ini adalah remnya itu langsung ya, saat kita lepas untuk switchnya dia langsung ngerem dan langsung berhenti untuk motor brushless-nya. Kemudian ini ada yang tertinggal ya rekan-rekan ya, di bagian bawah di sini terdapat lampu LED untuk membantu kita menerangi saat pemotongan. Sekarang kita akan melakukan beberapa pengukuran. Yang pertama adalah untuk beratnya ada di angka 3,9 kilo, hampir 4 kilo ya rekan-rekan ya. Sekarang kita akan ukur untuk tingkat kebisingannya. Kita akan nyalakan untuk mesinnya. Di sini terukur adalah kisaran 88 dB. Selanjutnya kita akan lakukan pengukuran untuk charger dan baterai. Ini kita masukkan dulu, sudah menyala hijau klip-klip berarti tidak ada baterainya. Untuk daya standby-nya ada di 0,2 watt. Sekarang kita akan langsung lakukan pengecasan.
Oke, seperti ini sudah menyala merah, sudah mengecas ya. Untuk output pengecasannya ini adalah 40 watt ya rekan-rekan ya, lumayan tinggi untuk pengecasan ini ya, untuk dayanya yaitu 40 watt. Jadi untuk pengecasannya lebih cepat, tidak sampai 2 jam. Ini sudah penuh. Sekarang kita ukur untuk kapasitas baterai setelah penuh adalah 20,7 volt. Jadi masih toleransi dari spesifikasinya. Sekarang waktunya untuk pengetesan langsung pemotongan kayu. Yang pertama jati Belanda dengan ketebalan 2 cm. Kita langsung potong ya rekan-rekan ya. Yang saya suka dari mesin ini itu tidak terlalu keras untuk suaranya, karena mungkin memang sudah menggunakan motor brushless. Dan saat kita potong itu enteng banget rekan-rekan ya, tidak terasa berat dan tidak ada penurunan kecepatan dari motornya. Oke, ini untuk hasil potongannya menurut saya sih masih lumayan halus ya rekan-rekan ya, dengan hasil potongan seperti ini. Saat kita ukur sudut potongnya bisa siku 90 derajat. Sekarang kita coba untuk memotong kayu yang keras ya, yaitu kayu meranti. Ini tebalnya sekitar 5,5 cm. Kita langsung potong saja. Tidak terasa berat ya untuk memotong kayu yang keras ini. Dan untuk hasil potongannya menurut saya masih oke ya, walaupun memang ada garis sedikit tapi masih toleransi. Sekarang saya akan coba potong yang agak panjang, yaitu papan multiplex tebal 18 mm. Jika digunakan untuk memotong multiplex seperti ini sangat enteng sekali ya rekan-rekan ya, tidak terasa berat. Dan sekarang saya akan coba untuk memotong agak presisi ya. Ini saya menggunakan bantuan guide seperti ini. Nanti kita akan ukur hasil potongnya. Jadi kita akan potong lurus mengikuti guide. Dan setelah itu kita akan ukur rekan-rekan hasil potongannya itu belok atau miring. Di bagian depan tertera 9 cm dan di bagian belakang juga sama 9 cm. Berarti oke. Ini depan dan belakang sama. Selanjutnya kita akan coba untuk memotong miring 45 derajat. Oke. Memang untuk memotong 45 derajat itu biasanya agak berat ya untuk didorong. Jadi kita pelan-pelan saja rekan-rekan. Oke, sudah terpotong. Sekarang kita akan ukur untuk hasil potongannya apakah bisa presisi. Jika kita gabung seperti ini apakah bisa menjadi 90 derajat ataupun siku. Oke rekan-rekan, kita paskan dulu menggunakan penggaris ini dan ternyata bisa presisi ya 90 derajat. Sekarang saya akan coba untuk memotong banyak papan kayu meranti ini. Ini kayu yang agak keras ya rekan-rekan ya. Saya akan coba beberapa kali. Saya akan lihat apakah ada masalah. Untuk gergajinya kita gunakan untuk memotong kayu ini. Oke, dan ternyata lancar-lancar saja ya rekan-rekan ya untuk memotong beberapa kali, dan hasil potongannya juga siku 90 derajat. Dan setelah kita lakukan percobaan tadi, baterainya masih full ya rekan-rekan ya, tidak berkurang sama sekali. Oke rekan-rekan, seperti itu tadi ya, sudah kita coba circular saw cordless dari DCA yang sudah menggunakan motor sistem brushless. Sekarang waktunya kesimpulan ya. Kalau dari segi build quality menurut saya ini sudah oke banget. Yang paling saya suka adalah dari bagian baseplate-nya sudah menggunakan sistem baseplate aluminium, jadi tidak menggunakan besi yang dilipat. Jadi untuk kekuatan serta presisinya ini lebih bagus. Kemudian dilengkapi dengan baterai 4 ampere dan chargernya juga sudah menggunakan yang 2 ampere. Jadi hampir seimbang ya rekan-rekan ya. Untuk pengecasannya juga lebih cepat. Menurut saya ini cocok untuk pekerjaan yang sedang maupun pekerjaan yang berat ya rekan-rekan ya. Untuk pemotongan kayu-kayu yang keras seperti meranti juga tadi kita sudah coba, oke-oke saja, tidak ada masalah dan tidak ada penurunan performa.
Yang saya suka lagi adalah bagian brake-nya ya rekan-rekan ya. Saat kita lepas untuk switch-nya langsung ngerem dan langsung berhenti, jadi tidak berputar terlalu lama. Kalau dari segi pemotongannya juga hasilnya presisi ya rekan-rekan ya, untuk 90 derajat, untuk kita motong miring bevel 45 tadi juga sudah oke, tidak ada masalah. Dari segi fiturnya menurut saya ini mesinnya sangat lengkap. Kemudian kalau dari segi harga ini dijual dengan harga 2.750.000 ya rekan-rekan ya. Tentu saja harga segini memang terlihat agak mahal, tapi memang ini sesuai dengan fitur-fitur, kemudian dari desain, kemudian dari build quality dan bahan-bahannya menurut saya semuanya oke ya rekan-rekan ya. Kemudian untuk kerja keras pun juga tidak ada masalah, jadi lancar-lancar saja. Mungkin ada yang tertarik dengan mesin Circular Saw cordless dari DCI ini, silahkan dicek di deskripsi video. Di sana saya sertakan untuk link pembelian dan spesifikasi lengkap dari mesin ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.